Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdal hamidin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nashkuruhu syukras syakirin. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba mengawali channel YouTube ini. Doakan mudah-mudahan barokah, doakan mudah-mudahan manfaat dengan mengkaji ilmu tajwid kitab Hidayatus Sibyan karangan Al-Alim Al-Allamah Syekh Sa'id Ibni Sa'adin Nabahan. Sebelum mulai mengkaji kitab ini, marilah kita tata niat kita untuk mengaji, untuk thalabul ilmi, untuk memerangi kebodohan. Kita benar-benar tata niat kita, khususnya pada masa pandemi virus corona ini, bagi santri-santri pemula yang belum bisa berangkat ke pondok pesantren masing-masing. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Di sini saya tidak berniat untuk mengajari, apalagi untuk menggurui. Tapi benar-benar marilah kita tata niat kita untuk mengaji bersama-sama dengan kita menata niat dengan baik. Mudah-mudahan setiap detik yang kita lalui di channel ini, setiap menit yang kita lalui di channel ini akan dicatat amal ibadah, akan dicatat sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya dicatat sebagai pengguguran kewajiban bagi kita semuanya, karena menuntut ilmu, thalabul ilmi faridatun, menuntut ilmu adalah wajib. Kata faridatun menurut kakang-kakang yang mondok itu ala wazni fa'ilatun, yang bermakna lit ta'diyah, berarti menuntut ilmu hukumnya adalah sangat wajib. Hadirin rahimakumullah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum mengkaji kitab Hidayatus Sibyan ini, saya dulu pernah diamanati dan didhawuhi oleh asatidinal kiram bahwa jika kamu ingin barokah umurnya, beliau ngendiko seperti ini, San, nek kowe pingin barokah umure, nek kowe pingin barokah rizkine, lan nek kowe pingin barokah sedoyonipun, maka jangan lupakan gurumu. Hormati dia, muliakan dia, cari selalu ridho beliau. Selanjutnya pesan beliau adalah jangan lupa doakan beliau walaupun hanya dengan Al-Fatihah. Beliau menambahkan, khususnya sebelum mengaji, khususnya sebelum mengajar
atau mucal ngaos, maka Fatihahlah kepada gurumu, kepada gurunya gurumu, kepada gurunya gurumu. Beliau menjelaskan gurumu itu ustadz. Gurunya ustadz itu Bapak Kiai, Romo Kiai. Gurunya Romo Kiai itu para masyayikh. Gurunya masyayikh itu para alim ulama. Gurunya alim ulama itu aulia. Seterusnya hingga ke sahabat, hingga usul kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita awali dengan pembacaan Fatihah kepada murabbi ruhina, kepada murabbi hayatina, sebagai bakti kita sebagai santri dan sebagai kita mohon izin, doa dan pangestu. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji kali ini nantinya barokah dan mendapatkan kemanfaatan fid dini wad dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turfa'u ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatil ashabil asyrati basyrati bidukhulil jannah wa ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli wa ashabi kulli wa atba'i kulli wa ila hadrati awliya'il mutasarrifin usalli hadrati Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa kundi hadha zaman وأعوانه وأولياء الله تعالى وجميع الملائكة الكرام المقربين وإلى حضرة جميع العلماء والصديقين والشهداء والصالحين والحفاظ والمصنفين وآبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا الكرام وصلى مؤلف هذا الكتاب شيخ سعيد بن سعد النبهان شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, marilah kita mulai mengkaji ilmu tajwid. Kami mohon kepada murabbi ruhina, murabbi hayatina, para asatid, guru-guru kami, nyuwun agungi pangapunten, Romo Kiai, jika nanti dalam pembahasan di channel ini ada banyak kekeliruan, ada banyak kesalahan, kami mohon bimbingan dan saran agar channel YouTube ini dapat diperbaharui. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jika ingin membaca Al-Quran, mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar, maka syaratnya harus mengaji ilmu tajwid. Dalam kitab Hidayatus Sibyan ini, saya yakin ilmu tajwid kali ini
akan sangat mudah kita pahami. Karena yang pertama, ilmu tajwid adalah ilmu pasti. Kemudian yang kedua, ilmu tajwid dalam Hidayatus Sibyan ini semuanya teringkas secara jelas dalam syair-syair nazam yang begitu indah, begitu rapi. Syair tersebut tersusun dan tertata indah, bisa dilakukan dengan syair, bisa dilakukan dengan sholawat, bisa dilakukan dengan qasidah, bahkan lagu dangdut, asalkan sopan boleh untuk nadzoman Hidayatus Sibyan. Baiklah, akan saya mulai pengajian pada kali ini. Untuk muqaddimah, yaitu 3 nadzom, akan menggunakan lagu seperti biasa di pondok pesantren. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa hakafi tajwidi nadman hurrira sammaituhu hidayatas sibyani arju ilahi ghayatar ridwani sammaituhu hidayatas sibyani arju ilahi ghayatar ridwani. Dalam menazamkan nazam Hidayatus Sibyan ataupun nazam-nazam kitab yang lainnya, tidak harus menggunakan tajwid karena ini bukan bacaan Al-Quran. Musannif atau muallif hadzal kitab mengawali kitab Hidayatus Sibyan ini dengan memuji Allah. Segala puji hanya milik Allah, dan bersolawat, mendoakan kasih sayang Allah mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada keluarganya, dan yang teristimewa, pengarang kitab mendoakan kepada orang yang membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Nadman hurriro. Ilmu tajwid ini berisi tentang nadzoman-nadzoman yang telah dibersihkan. Kalau guru saya dulu menjelaskan tentang nadman hurriro, adalah nadzom-nadzom yang telah tertata indah, nadzom-nadzom yang telah tertashehkan, dan mungkin ada berbagai pendapat yang lain. Samaituhu hidayatas sibyani arju ilahi ghayatar ridwani. Nadzoman ini atau kitab ini, kitab tajwid ini diberi nama Hidayatus Sibyan, yang berarti, kalau dalam kitab ini disebutkan, artosipun nedahaken datang lare-lare alim, yaitu untuk memberitahu kepada anak-anak kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang mengaji seharusnya dimulai sejak usia dini. Menuntut ilmu, tolabul ilmi, dimulai dari buayan sampai ke liang lahat.
Belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Lalu bagaimana kasusnya? Jika sudah berkeluarga, baru ingin belajar mengaji. Sudah punya anak 7, baru ingin belajar mengaji. Bahkan sudah mempunyai anak cucu, baru mulai belajar mengaji tajwid dan mengaji Al-Quran. Maka itu juga masih hidayatus sibyan, artinya adalah pemula. Kemudian pengarang kitab, dalam mengarang kitab Hidayatus Sibyan ini benar-benar hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat dan keberkahan dan kenikmatan selalu tercurah kepada pengarang kitab Hidayatus Sibyan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini pengajian pada pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, kami mohon kepada semua pihak, khususnya para guru-guru kami, para asatid, nyuwun agung pangapunten Romo Yai, karena ini judulnya adalah kita belajar bersama. Jadi mohon koreksi, saran, dan bimbingannya jika terdapat banyak kesalahan, agar kami dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Sebelum saya tutup, silahkan dibagikan jika memang pengajian ini perlu untuk dibagikan dan pantas dibagikan. Silahkan subscribe dan tanda loncengnya jika memang ingin mengikuti pengajian Hidayatus Sibyan bab selanjutnya yang insya Allah bab tanwin dan nun mati. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ana Abdul Fakir Ar-Raji ila ridallahil qadirul ghafir. Allahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.